Selamat sore, Ibu. Izin, Iya, Bu. Pak. Saya dari kepolisian ingin bertemu dengan Bapak April. Bapak April dilaporkan melakukan penganiayaan. Nanyain apa ya? Pas tahu suami saya baik-baik aja. Bapak April itu melakukan penganiayaan. Ini saya tunjukkan surat laporannya. Penganiayaan. Apa ini? Kamu kenapa? Dilaporkan melakukan penganiayaan, Pak. Untuk penjelasan lebih lengkapnya nanti di kantor polisi, Pak. Saya ikut Kamu kenapa? Selamat sore Bapak dan Ibu, saya hormati. Baik, di sini tujuan saya mengumpulkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk melakukan sebuah mediasi. Mengingat di sini ada sebuah laporan mengenai tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh saudara April kepada saudara Kevin. Benar? Laporan ini dibuat oleh saudara Kevin dengan beserta istri. Masuk, Pak. Jangan masuk. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Sesuai dengan surat dari dokter, di sini menyatakan bahwa benar terjadi lebam luka yang disebabkan oleh pukulan. Apa benar? Betul. Kita berkumpul untuk melakukan sebuah mediasi penal. Mediasi penal adalah suatu penyelesaian perkara di luar peradilan pidana. Istilahnya adalah pidana alternatif, sehingga menghindarkan pelaku dari hukuman penjara atau hukuman pidana yang dilakukan oleh hakim nantinya, oleh putusan hakim. Jadi kita di sini untuk menghindari hal itu. Dan untuk hasil yang didapatkan, kita mencari jalan tengah yang tidak memberatkan korban dan tidak memberatkan pelaku. Jadi sama-sama netral ya kita di sini. Tidak ada yang berpihak salah satu. Pertama saya, dan di sini juga ada advokat. Advokat di sini juga sebagai pihak yang netral, ada saksi dan Pak RT yang dapat digunakan juga sebagai mediator juga sebagai pihak ketiga untuk menetralkan di sini. Baik, kita mulai mediasi hari ini. Untuk saudara Kevin, Ya, Pak. bagaimana ceritanya itu, Pak? Seperti yang tadi saya ceritakan itu, Pak. Setelah main Mobile Legends, terus terbawa suasana, sedikit emosi. Ayo, Bro. Ayo, Bro. Ayo, Bro. Mati, Bro. Ayo, Bro. Aduh, malah aku yang mati, Bro. Mati, Bro. Ayo, depan, Bro. Ayo. Ayo, depan. Aduh. Bentar, jelas. Defeat. April, udah jelas. Apa kamu? Nah, dari kata-katanya dia. Nah, pas waktu di terakhir tuh ada kata-kata di feed-nya itu, dia nih sampai melempar vas pink ke tangan saya. Nah, dari situ saya menjadi emosi. Padahal saya pertama sabar lah, menurut saya. Saya percaya sih, Pak. Suami saya pasti kalau nggak dipancing duluan nggak mungkin. Tapi kan harusnya misal perkataan balasnya harus perkataan. Kenapa perkataan dibalas dengan fisik? Walaupun suami saya emosi, silakan balasnya dengan tulisan, nggak perlu dengan fisik. Kerasa itu namanya, Pak. Sebelumnya mohon maaf untuk cerita dari Bapak Alvin juga Bapak April ini kan keduanya memang melakukan kesalahan. Menjadi sebuah pertengkaran. Jadi menurut saya itu mereka sama-sama mempunyai kesalahan lah, yaitu tentang Bapak Kevin mengumpat ke Bapak April, kemudian Bapak April
terpancing emosinya. Mereka melakukan pemukulan sehingga Bapak Kevin ini menyebabkan lebam di bagian pipi dan di bagian tulang rusuk. Untuk perkara ini, kasus ini bisa kita selesaikan melalui mediasi. Nah, mereka sama-sama sudah mengakui kesalahannya masing-masing. Nah, kita tinggal selesaikan secara damai. Mohon izin Pak Advokat dari pelaku. Masalahnya ini kan penganiayaan, Pak. Kenapa sampai penganiayaan gitu loh, Pak? Dari pihak korban ini sudah menceritakan apa kejadiannya kepada saya, Pak. Dari yang saya baca ini termasuk sebagai tindakan yang kelewatan, Pak ya. Sampai kayak gini loh masalahnya, Pak, korban saya, Pak. Lempar pas bunga kayak gini aja, Tok. Kenapa sih pukul-pukul sampai korban saya sampai memar di paru-paru, di sininya juga memar. Saya melihat korban saya seperti ini, saran saya sebagai advokat, pengacara dari pihak korban, saya mau pelaku keluar penjara, Pak. Harus dipidana, Pak. Karena bagaimanapun tidak hanya menyembuhkan luka fisik, Pak, tetapi psikis dari Bapak Kevin juga kena, Pak. Yang dijelaskan Bapak Aslam terlalu berlebihan gitu. Saya menurut Bapak bagaimana, Pak? Izin Pak, kalau guys itu nggak mungkin yang namanya sampai pukul sampai memar kayak gitu, Pak. Betul itu, Pak. Pasti ada satu janggal di balik kegiatan yang dilakukan sama Pak Afrel ini, Pak. Betul. Ada alasan terselubung dari pemukulan ini, Pak. Mohon maaf sebelumnya, itu kan awal permulaan dari kisahnya Bapak Kevin memukul. Pertama kan dia memukul Bapak Afrel terlebih dahulu Tidak dengan mukul, Pak, tidak mukul, hanya kan melempar. melemparkan Bisa barang dengar, Pak, sesuatu kan. tidak memukul, Pak. Cuma Tapi melempar, kan Pak. melemparkan barang. Kemudian Bapak Afrel ini kepancing emosinya. Kan kita pas waktu itu kan mereka sedang bermain HP dengan happy kan. Kemudian mereka keduanya itu saling bertengkar karena permainannya itu kalah. Nah, jadi keduanya itu saling emosi, kemudian saling menyalahkan. Akhirnya mereka melakukan pertengkaran. Nah, ini kan mereka kan juga teman kan. Sebenarnya teman itu kan menurut pepatah itu satu teman lebih berharga daripada 1000 musuh. Itu daripada kita bermusuhan dengan saudara kita, teman kita sendiri, alangkah baiknya kita melakukan mediasi dengan secara damai. Ketua PRT sendiri gimana, Pak? Kehidupan mereka berdua selama Bapak menjabat sebagai RT di sini. Ini kan memang warga saya dari RT saya ini kan memang ini ya sebenarnya pertengkaran kecil aja lah. Ini kan memang harusnya bisa lah. Tolonglah Pak, ini biar dipermudah. Ini warga saya ini kan memang ya baiklah, hitungannya iuran juga lancar. Terus memang ya sukarela mau ikut di pos ronda. Terus ya bisa ini harusnya ditengahin kan kayak. Ya ini kan memang ya gimana ya Pak, ini kan warga saya juga kan, jadi kayak harusnya ini memang buat cari jalan tengah lah biar tidak mencoreng nama baik saya lah sebagai ketua RT. Ini kan memang Para advokat di sini, saksi-saksi serta RT pidana kurungan minimal 3 bulan dan dapatkan denda. Kalau 3 bulan dikurangi dengan masa tahanan yang Bapak Afrel lakukan, mungkin dia akan melakukan pidana kurungan di penjara sekitar sebulan. Itu menurut saya tidak menimbulkan efek jera ya, atau istilahnya ya mencari pidana alternatif lainnya lah selain kurungan, dimana mungkin Bapak Afrel bisa menggantikan biaya pengobatan dari Bapak Kevin, atau juga ada pergantian imaterial seperti mungkin tekanan batin, mental, ataupun hal lainnya. Mungkin itu jadi jalan tengah dari permasalahan ini. Bagaimana Bapak advokat? Kalau mohon izin Bapak, untuk itu bisa saya untuk diskusi dengan keluarga sejenak Bapak. Sabar. Oke Pak, izin Pak. Saya sudah berbincang dengan keluarga korban untuk bisa diganti dengan
ganti rugi pidana peralihan dari keluarga korban meminta sebesar 75 juta Bapak. Dengan nominal 75 juta itu Pak, menurut saya memberatkan saya dan suami saya. Di sini penghasilan suami saya tuh nggak tentu. Dia cuma grab. Mau tanya nggak? Ini kan Apa? cuma lebam ya. Iya, apa itu setara dengan luka-luka yang suami Coba, saya coba. timbulkan? Ini Pak, dimenangai Pak. Jadi ini kan yang menuntutkan saudara Kevin. Jadi ayolah, kita kan sama-sama teman ini kan, sama-sama kawan. Jadi kalau bisa jangan sampai memberatkan kawan kita sendiri. Oh cuma main game kita kan sebenarnya, jangan sampai diperpanjang kayak gini. Dipikirkan lagi lah ke depannya. Kalau gimana nanti ke depannya, kalau bisa jangan jadi dendam, ya damai aja biar pertemanan kita tetap erat terus. Ya. Kalau gini kan nanti jadi dendam lama-lama. Mohon dipikirkan lagi. Bentar Pak, jadi gini Pak, kan saya kan luka nih ya Pak, dirawat di rumah sakit, saya nggak bisa kerja. Nah saya punya tanggungan istri saya sama 5 anak saya Pak. Di sini juga saya posisinya sedang hamil, Pak. Kalau 75 juta itu menurut saya keberatan. Dengan posisi suami saya ini kerjanya Grab yang penghasilannya tuh pas-pasan, sekedar makan aja saya makan batu di sini. Dia cuma Grab, motornya pun kami di sini cicil, Pak. Kalau ibu tahu ibu gak mampu, Saya mana tahu, Pak, itu Coba bakal bayangkan, terjadi. lah suami Anda. Iya, Bayangkan, suami Pak. saya itu bakal berusaha kalau Bapak tidak Alfred ini dipancing pekerjaannya sama suami Grab, dan ibu ibu- ini. Harus pulang ke sini. Saya percaya bisa diam nggak? Tenang. sama dia tuh nggak bakal Anda nggak tahu kejadian seperti apa. Iya. dia mau saya Nggak gitu masalahnya ibu. Lihat reaksi korban bu. Bapak sebagai Di sini advokat, lebay. Bapak sebagai advokat, sebagai Saya penengah. membelu sebagai istri pelaku, saya lihat keadaan korban, lihat ya, dia seperti itulah jadi orang. tahu nggak bukan Kita sama-sama perempuan, Bu. Harusnya Ibu tahu. Ibu juga sini saling berdamai. Anda bisa lebih tenang nggak di dalam? Ini ruang mediasi. Masalahnya gini Pak, Bapak lihat dari pihak pelaku Pak, dia nggak ada rasa penyesalan Pak masalahnya Pak. Iya paham. Tapi ini ruang mediasi, tolong hargai ruang mediasi. Ya, saya akui saya salah Pak, saya hilaf Pak, mohon maaf Pak. Kalau Anda seperti itu lagi, saya keluarkan Anda. Tidak mengikuti mediasi lagi Anda. Siap Pak, maaf Pak. Paham? Siap Pak. Kalau gini terus kan kita nggak buka apa selesainya. Saya obrolkan dulu ya Pak. Gimana ini? Oke. Izin Pak, sudah saya bicarakan dengan pihak korban. Tadi kan awal permintaannya kan 75 juta Bapak. Dari sini kita melihatkan dari tanggungan Bapak Kevin dan keluarga juga cukup banyak, dan kemudian juga beberapa hari pasti Bapak Kevin ini nggak bisa kerja Bapak, otomatis nggak bisa buat nafkahin keluarganya. Jadi dari obrolan saya dengan pihak korban, kami turunkan menjadi 50 juta Bapak. Itu sudah sangat turun Bapak. Mungkin Bapak April sama Brother Ayu apakah menyanggupi atau masih bisa diturunkan kembali? Kan keluarga dari Bapak Kevin ini kan ada toko dan cukupi lah menurut saya kalau punya toko ini. Dan kami hanya ngekos Pak. Udah nge-grab, ngecek, istri saya ini cuci diri. Kita berkeluarga, merintis kita ini. motor pun kami masih kredit, Pak. Saya tidak menerima alasan. Jangan hanya memikirkan pekerjaan suami Anda. Suami saya yang sakit ini nggak bisa kerja untuk menafkahi anak-anak dan istrinya. Kepala keluarga. Bapak Kevin bisa berpikir lah. Mungkin keluarga Bapak April sama Bu Raden Ayu kan dari keluarga pas-pasan kan Pak. Dan Bu Raden Ayu kan sedang mengandung. Mungkin besok kan biar mereka itu persalinannya itu bisa buat uang
tersebut sedih gini Pak, Bapak April berani naik-naikkan. Oke, gini. Bapak ini terlalu berkelit masalahnya, Pak. Sabar. Nanti Sabar. Anda ada waktunya, sabar. Kita itu sebagai advokat tuh Sabar. menengahi Pak. Bapak ini sebagai advokat harusnya ngerti juga dengan pihak korban. Kita juga Bapak. saling mengerti. Bukan saya mendengar. Woi, sabar. Udah Meja bisa mediasi, sini. meja sakral ini. Sabar. Ayo, kemana Bapak April? Mungkin ini paling terakhir Pak, 40 juta setahun udah mentok Pak. Oke, ya karena kita ini kan teman, saya rasa kalau itu saya rasa sudah bisa menutup ganti rugi dari luka-luka saya ini, terus sama biaya keluarga saya sudah tercover juga, tapi jangan setahun untuk mencicilnya, terlalu lama bisa 6 bulan lah, itu paling cepat. Kok nawar terus Pak? April, Sudah April. Pak. Dan Ini sudah- kami sudah menerima yang Bapak sarankan. Kok April, pasal April. Iya, Pak, soalnya saya juga tidak terima kan Pak? 8 bulan Selalu Pak. turunkan. 8 bulan. Gimana? bulan ini saya lahiran loh, Pak. 8 bulan. 6 bulan Pak. 6 bulan. 6 bulan itu udah lah, Pak. 8 apa biar 1 bulannya 5 juta. 7 bulan, tengah-tengahnya. Boleh cocok. 7 bulan. Oke Pak. Boleh Pak. Kami menerima ini. Main kan Pak? Lumayan. Udah deal? Deal. Deal ya. Selamat deal. Langsung lagi rekan-rekan pers, saya adalah Bapak April sebagai pelaku dalam mediasi kemarin. Kami menyepakati saya mengganti kerugian 40 juta dicicil dalam 8 bulan. Nah, buktinya tuh ini. Dari bukti ini saya akan menyerahkan ke Bapak Kevin. Baik, terima kasih. Victory! Oke. Udah pulang dah, udah cukup kayaknya. Ayo pulang. 40 juta Baik, untuk mediasi kali ini kita sudah menemukan titik tengah di mana keluarga dari Bapak Kevin sudah menyepakati bahwa untuk biaya ganti kerugian sebesar 40 juta yang dilakukan secara nyicil ya Pak ya? Secara nyicil selama 7 bulan, dimana untuk surat penandatanganannya akan dibuat oleh advokat, masing-masing advokat, dan nanti dikirim kepada saya untuk saya memintakan surat keputusan dari pengadilan agar mediasi kali ini dapat berkekuatan hukum tetap, sehingga apabila dari pihak pelaku melakukan suatu pelanggaran nanti dapat dilakukan proses lebih lanjut. Mungkin cukup sekian mediasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.